Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Wilmi Eka Putra, SEMSI, CIKNR, CSRS, dan saya sendiri yang bernama Maharani Mafiroh dengan NIM C1C021021. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Aspek Keperilakuan pada Pengambilan Keputusan dan Pengambil Keputusan. Pengambilan keputusan adalah salah satu mekanisme pemikiran manusia yang paling kompleks karena berbagai faktor dan tindakan campur tangan di dalamnya, dengan hasil yang berbeda. Alternatif keputusan meliputi keputusan ada kepastian, keputusan beresiko, keputusan ketidakpastian, dan keputusan dalam konflik. Proses pengambilan keputusan. Di dalam proses pengambilan keputusan terdapat definisi pengambilan keputusan yang dimana terdapat poin-poin. Yang pertama, pengenalan dan pendefinisian atas suatu masalah atau suatu peluang. Yang kedua, pencarian atas tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya. Dan yang ketiga, pemilihan alternatif yang optimal atau memuaskan dan penerapan tidak lanjut. Di dalam pengambilan keputusan, terdapat juga motif kesadaran. Motif kesadaran sangat penting dalam proses pengambilan keputusan karena merupakan sumber dari proses berpikir. Dua faktor penting dari motif kesadaran dalam kompleks pengambilan keputusan yaitu yang pertama, keinginan akan kestabilan atau kepastian, dan keinginan akan kompleksitas dan keragaman. Jenis-jenis dari proses. Yang pertama ada model ekonomi. Di dalam model ekonomi mengasumsikan bahwa seluruh kegiatan dan kepuasan manusia adalah rasional dan bahwa dalam suatu organisasi. Yang kedua, model sosialisasi. Model sosialisasi mengasumsikan bahwa pada dasarnya adalah irasional dan keputusan yang dihasilkan pada interaksi sosial. Dan yang ketiga, model kepuasan Simon. Di dalam model kepuasan Simon ini, tentang manusia dipandang sebagai rasional karena mereka mempunyai kemampuan untuk berpikir, mengolah informasi, dan belajar. Pengambilan keputusan organisasi. Di dalam pengambilan keputusan organisasi, terdapat perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan, yang dimana yang pertama, resolusi semu dari konflik. Yang kedua, menghindari ketidakpastian. Yang ketiga, pencarian masalah. Dan yang keempat, pembelajaran organisasi. Manusia para pengambil keputusan. Lingkungan organisasi di mana manusia digunakan bergantung pada jenis dari masalah pengambilan keputusan atau peluang yang dihadapi. Masalah pengambilan keputusan berkisar dari yang sederhana sampai yang rumit. Masalah sederhana yang ditemukan sehari-hari kemungkinan besar akan diselesaikan oleh seorang individu yang melalui posisinya memiliki pelatihan dan keahlian khusus dalam bidang masalah tersebut. Kekuatan dan kelemahan individu sebagai pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang rasional batas individu bervariasi sesuai dengan yang pertama, lingkup pengetahuan yang tersedia sehubungan dengan semua alternatif yang mungkin dan konsekuensinya. Yang kedua, gaya kognitif mereka dengan asumsi bahwa tidak ada satu gaya yang selalu unggul karena dalam situasi masalah spesifik. Lebih dari satu pendekatan dapat menyebabkan hasil yang dapat diterima. Yang ketiga, struktur nilai mereka yang berubah. Dan yang keempat, kecenderungan mereka untuk memuaskan daripada untuk melakukan optimalisasi. Peran kelompok sebagai pembuat keputusan dan pemecah masalah. Yang pertama, fenomena pemikiran kelompok, di mana fenomena ini menggambarkan situasi di mana tekanan untuk mematuhi mencegah anggota-anggota kelompok individual untuk mempresentasikan ide atau pandangan yang tidak populer. Yang kedua, fenomena pergeseran yang beresiko, di mana fenomena ini seperti pemikiran kelompok harus dicek untuk menghindari dampak buruk terhadap kualitas dari pilihan keputusan. Dan yang ketiga, kesatuan kelompok, di mana kesatuan kelompok ini sebagai anggota-anggota kelompok tertarik satu sama lain dan memiliki tujuan kelompok yang sama. Pengambilan keputusan oleh pendatang baru versus oleh pakar. Di dalam pengambilan keputusan oleh pendatang baru dengan pakar, studi tersebut menggunakan analisis protokol dan hanya melibatkan 5 orang mahasiswa pasca sarjana atau kelompok pendatang baru dan 3 orang akuntan publik atau kelompok pakar.
Terdapat poin penting. Yang pertama, pengujian informasi, integrasi pengamatan dan temuan, dan yang kedua, kesatuan kelompok. Peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan. Karena manusia membuat keputusan, maka banyak riset telah diarahkan pada bagaimana perbedaan psikologis memengaruhi keputusan. Perbedaan psikologis individu dapat dibagi meliputi dua kategori, kepribadian dan gaya kognitif. Kepribadian mengacu pada sikap atau keyakinan individu, sementara gaya kognitif mengacu pada cara atau metode dengan nama seorang menerima, menyimpan, memproses, serta meneruskan informasi. Peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Peranan dalam akuntansi dalam pengambilan keputusan dari seluruh organisasi secara definisi, keputusan manajemen mempengaruhi kejadian atau tindakan masa depan. Keputusan tersebut dapat mempengaruhi hanya satu peristiwa masa depan atau mempengaruhi semua kejadian atau tindakan setelah keputusan itu dibuat. Karena pengambilan keputusan dan informasi mengenai hasil kerja akuntansi fokus pada periode waktu yang berbeda, maka keduanya hanya dihubungkan oleh fakta bahwa proses pengambilan keputusan menggunakan data akuntansi tertentu yang dimodifikasi selain informasi non-keuangan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.